Prof. Syahrir, bagaimana Prof. Syahrir melihat ini pernyataan dari Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa praktek markup anggaran ini disamakan seperti mencuri di siang bolong? Istilah Pak Presiden, Prof. Syahrir. Anda setuju atau tidak, atau bagaimana ini pandangan Anda, Prof? Ya, pertama, memang fakta menunjukkan bahwa seberapa hebatnya tata kelola keuangan negara kita, praktek korupsi itu terjadi. Ya. Itu fakta kan, ya, fakta. Dan ini sekarang pemerintah melihat dana APBN yang dikorupsi itu kan sebesar sekali ya. Dulu di waktu zamannya pernah bapaknya beliau ya, Profesor Sumitro itu pernah menyebut angkanya, perkiraan beliau waktu itu 30% ya. Dari dana APBN itu dikorup oleh birokrasi kan, seperti itu. Maka waktu itu kan kebijakan-kebijakan itu, pembenahan birokrasi itu kan kemudian sampai hari ini kita melihat pembenahannya semakin maju. Tapi prakteknya makin ada, malah makin banyak gitu prakteknya. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung sampai triliunan ya. Itu artinya kalau Presiden menyampaikan kayak gitu, beliau merasa, wah ini sesuatu yang segera kita bereskan dengan cara-cara yang lebih hebat gitu daripada cara-cara biasa gitu ya. Nampaknya saya menangkap di bayangan beliau, Pak Presiden, ini cara yang namanya as is ini sudah nggak bisa lagi ya. Harus ada cara baru gitu, cara baru supaya para pejabat-pejabat ini jangan suka berkolusi dengan para pengusaha. Ini kan dua sisi yang berbeda nih. Bisa jadi pejabatnya yang mencari-cari masalah, kemudian pengusaha ditakut-takuti, atau sebaliknya pengusaha udah tahu salahnya, pejabatnya dirayu. Kan itu kan ada dua sisi itu. Kemudian tengah-tengah gap diatasi dengan reformasi birokrasi, perbaiki sistemnya, pengadaan diperbaiki, KPK dibangun untuk mengawasi, mengendalikan. Ya banyaklah langkah-langkah yang diambil pemerintah. Tapi fakta hari ini bisa kita sebut kurang efektif gitu ya. Oke, sebelum kita bicara tentang apa langkah efektif atau teknologi apa mungkin ya ke depannya begitu untuk mencegah praktek markup ini, saya ingin gali dulu Prof. Syahrir, kenapa praktek seperti ini masih terus terjadi? Meskipun kita tahu ya, tadi sempat disinggung Prof. Syahrir, sistem pengawasan, bahkan regulasi pengadaan barang dan jasa yang ini selalu menjadi sektor yang seringkali di markup begitu ya. Sudah semakin ketat begitu, tapi tetap praktek seperti ini masih terus dilakukan, Prof. Ya, menurut saya ini struktural ya, aspeknya struktural dan sistemik gitu ya, struktural dan sistemik. Jadi tools yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan dan mengatasi korupsi, toolsnya ini mungkin tidak efektif toolsnya ya, harus diganti toolsnya. Karena dia sistemik, struktural. Nah, saya sebut struktural itu begini, mungkin di level atas tidak ada masalah gitu ya. Misalnya di level menteri atau turun ke bawahnya, level 1-2 mungkin tidak ada masalah. Tapi mungkin masalahnya di level bawah. Ya, level bawah itu, eselon di bawahnya, bahkan mungkin level pelaksana gitu. Nah, biasanya kalau mereka yang mau merayu pejabat itu, kan dia lihat pegawai yang bawah itu. Tidak langsung ke pejabatnya kan. Yang bawah ini kan lagi butuh penghidupan kan. Pengen punya mobil, pengen punya uang banyak, pengen ini. Jadi gampang dirayu. Nah, kalau begitu apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya soft kompetensinya yang perlu diperbaiki. Jadi kalau merekrut pegawai baru itu, nomor satu yang harus dipercaya oleh pemerintah adalah integriti itu nomor satu. Cara ngambil orangnya bukan IPK-nya, bukan integritinya. Jadi struktur pertama yang perlu diperbaiki itu rekrutmen pegawai negeri gitu, Pak, Bu. Dari level yang bawah ya. Dari level bawah kan mereka ini jangan hanya pengumumannya saya menerima calon pegawai di kementerian ini, di direktorat ini dengan IPK minimal 3,8. Nah, itu salahnya. Oke, mengukur integritas seseorang gimana caranya, Prof? Ya kan sudah ada toolsnya, kan sudah ada kompetensi valuation itu sudah ada toolsnya. Nah, tapi biasanya mereka itu menggunakan psikotes itu di bagian terakhir, bukan di bagian pertama gitu. Kalau saya mengusulkan penerimaan pegawai baru itu dimulai dengan psikotes dulu, tes integrity dulu. Mereka yang lulus di tes integrity baru dicari yang paling pintar di antara mereka itu siapa. Nah, itu baru benar, Bu. Ya kan? Nah, tapi kalau dibalik, kita akan menerima pegawai yang salah dan kita pelihara pegawai yang salah. Nah, dalam ilmu manajemen kepegawaian, jangan memelihara pegawai yang seperti itu. Habis uang negara itu. Rusak kita. Jadi yakinkan benar bahwa pegawai yang kita rekrut, itu pegawai-pegawai yang punya integrity itu di level, misalnya minimal level berapa gitu ya. Kalau di skala kompetensi itu ada 5, maka minimalnya 4 gitu ya skalanya gitu ya. Nah, itu yang dipelihara. Begitupun pejabat yang naik ke
naik jabatan itu juga harus ketat di dalam tes kompetensi kejujurannya, tes potensi tanggung jawabnya. Jadi kita aparat pegawai negeri itu aparat-aparat yang memang punya kompetensi, soft kompetensi yang dapat kita yakini dia tidak melakukan macam-macam dengan anggaran yang dikelolanya gitu. Baik, kemarin kan Presiden juga menekankan pentingnya manajemen profesional dan bertanggung jawab ya. Itu bisa seperti yang tadi Prof. Syahrir sudah jabarkan. Baik, itu kalau dari oknumnya atau si pelakunya, Prof. Syahrir. Tapi kan ini permasalahan markup anggaran sudah lama terjadi dan bahkan sudah membudaya dalam tanda petik ya Prof. Syahrir ya, di berbagai instansi begitu. Nah, bagaimana caranya ya untuk memutus ini semua? Kalau dari sisi orangnya tadi rekrutmen orang-orang yang integritas begitu ya. Tapi bisa tidak kita melakukan penemuan-penemuan teknologi mungkin sebenarnya yang bisa atau alat efektif untuk mencegah dan mendeteksi adanya markup ini, Prof. Syahrir? Ya, oke. Ya, itu struktur yang kedua. Tadi struktur yang pertama tadi ya. Nah, ini struktur yang kedua, kita masuk ke dalam dapurnya birokrasi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sistem APBN itu, kalau tugas Kementerian Keuangan itu kan mereka tugasnya adalah bagaimana mempersiapkan RAPBN, itu bikin rancangannya, itu didapat datanya atau kebutuhan itu dari Pemda-Pemda, dari kementerian lembaga, gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka bahas prioritas yang sesuai dengan kebutuhannya Presiden. Nah, kebutuhannya kemudian mereka alokasi. Nah, alokasi tentu yang prioritas tinggi itu alokasi lebih banyak. Yang kedua adalah prioritas tujuan-tujuan strategis daripada negara, berarti ada sektor-sektor tertentu yang akan banyak alokasinya. Lalu kemudian yang kedua bahas daerah-daerah tertentu barangkali yang punya efek perekonomian itu gede, itu barangkali ada fasilitas budget masuk ke situ. Sebenarnya secara strategi budget sudah benar Bu Luna, sudah benar. Nah kemudian sekarang pelaksanaannya nih, ketika itu masuk ke level kementeriannya atau masuk ke lembaganya atau ke Pemdanya, ini menjadi kewenangan pimpinan masing-masing, ya kan? Jadi kalau ke Pemda berarti kewenangan bupati, gubernur, wali kota kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini flexibility, apalagi ekonomi daerah ini, flexibility itu di tangan para pimpinan ini, ya kan? Mereka dikasih otonomi untuk mengelola budget. Lalu kemudian Kementerian Keuangan menciptakan sistemnya, sistem kontrolnya, sistem sanksinya, macam-macam lah, sistem monitoring performance-nya. Itu udah paten lah di Kementerian Keuangan, udah paten gitu. Udah pada ngerti lah para pimpinan-pimpinan itu. Tapi pelaksanaan di lapangan ini dan diperlukan cara baru gitu, menurut saya ya. Ini ada cara baru yang perlu diciptakan. Barangkali fungsi intelijen daripada Kementerian Keuangan itu barangkali di situ harus diperankan. Bukan hanya Irjen saja ya, Inspektur Jenderal, tapi barangkali Irjen boleh, tapi dia harus punya fungsi intelijen yang memiliki teknologi yang high level gitu ya. Yang sekarang kan zaman teknologi sekarang kan makin maju nih. Masa kita nggak bisa mencari satu mod teknologi yang bisa memantau langsung semacam intel kita, tapi intelnya teknologi gitu maksudnya gitu. Kan kita bisa sadap mereka seperti itu kan dari awal-awal udah bisa sebenarnya. Baru yang kedua adalah komitmen dari pimpinannya bahwa saya ditunjuk sebagai kepala, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur. Bila saya ada informasi sedikit pun korup Rp1, hari itu saya berhentiin. Nah, harus ada komitmen pimpinan kayak gitu. Bahwa nanti waktu diberhentiin baru ada proses hukumnya, itu nomor 2, ya kan? Nanti kalau dia tidak salah ya dihidupin lagi kan begitu kan. Nah ini yang lalai ini saya lihat, lalai ini. Longgar di sini nih, longgar. Jadi komitmen pimpinannya ke bawah itu kurang kuat sehingga membuat ruang terbuka bagi para staf itu untuk dia mencari-cari peluang. Kan begitu kan. Nah ketika dicari peluang ketemu orangnya terjadilah korup. Gitu loh. Nah, jadi itu leadershipnya perlu diperbaiki, ditambah alat monitoring yang lebih canggih lagi gitu. Nah mungkin kalau tambah satu lagi sanksinya lebih berat Bu. Gitu. Itu sanksi juga harus lebih berat, jangan ringan, masuk sebentar keluar lagi itu benar menurut saya. Sanksinya itu dinaikin levelnya, jadi harus dihubungkan lagi dengan KUHP kali yang menyangkut sanksi orang korup ini, tidak boleh lagi orang korup ini ya harus dicari caranya. Dia sanksi yang terberat itu pasal berapa? Ya diciptakan pasal itu yang lebih bagus gitu. Orang takut kan. Oke, berarti ini beberapa, saya catat tadi berarti 4 ya kurang lebih ya Prof. Syahrir ya. Dari sisi SDM-nya, dari level bawah, integritas dari pejabatnya juga, termasuk leadership-nya tadi. Kemudian tools ya, peran dari teknologi yang bisa, kalau Pak Presiden kemarin kan juga sempat menyinggung era digital, semua yang sudah menggunakan digital semua itu kan lebih mudah sebetulnya ya. Mestinya bisa Prof. Syahrir ya.
Dan ketika sudah ketahuan, kemudian sanksinya ya Prof Syahrir ya. Ini yang harus lebih berat, lebih berat untuk memberikan efek jerah begitu ya. Jerah, iya. Baik. Kalau begitu apa pesannya mungkin Prof Syahrir untuk para penyelenggara negara maupun juga untuk pelaksana pengadaan ya agar tidak tergoda begitu untuk melakukan praktek markup di tengah tuntutan transparansi publik saat ini, Prof? Ya, pertama kepada para pejabat yang memegang kewenangan anggaran, sadarlah bahwa dia ngelola negara itu sama dengan dia ngelola masjid gitu loh, sama itu, ya kan? Jadi kita tidak boleh menghindari dosa lah. Jadi kalau mau bikin second sesuatu itu pakai Bismillah dulu, Bismillah gitu kalau orang Islam gitu ya. Sehingga dia itu benar-benar komitmen dia itu tidak akan masalah gitu loh, itu dulu. Jadi jangan sembrono tekennya itu. Dulu saya juga pimpinan juga di pemerintahan ya. Saya kalau mau naikin sesuatu itu Mbak Luna, saya tanya berulang-ulang ke tahap saya sampai 3 level gitu. Ini saya mau teken ini. Dan ketika saya teken mereka saksi bahwa saya membaca Bismillah waktu teken itu. Gitu loh, ya kan? Jadi dari situ dulu mulainya. Dari ini uang rakyat harus kita pelihara, kita kelola dengan baik untuk membangun rakyat. Kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa 100% uang rakyat itu bisa kita pertanggungjawabkan secara benar. Gitu kan? Tidak boleh ada selisih sedikit pun. Kalaupun ada selisih, laporkan ke rakyat, menjelaskan bahwa ini penyebabnya ini dan rakyat percaya gitu. Kan seperti itu. Yang kedua, mungkin hubungan antara birokrat dengan pengusaha itu udah by elektronik aja udah. By system. Tidak ada by tatap muka itu udah nggak ada gitu. Gitu ya. Nah, dengan by system itu bisa dikontrol oleh digital gitu. Kalau tatap muka kan nggak bisa, Mbak Luna. Kalau misalnya hanya minta melacak lewat nomor telepon HP-nya, itu mudah dia tinggal pakai HP lain aja, nggak bisa dihubungi. Nah, tapi kalau by digital, yang punya radar masuk ke PT-PT itu, tuh bisnis itu kan nggak berani dia, sekali dia buat, itu harus ketahuan di sistemnya gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di bagian-bagian pengadaan itu, menurut saya belum terlalu melihat bagaimana manajemen mereka ya, gitu. Tapi dengan adanya makin banyak orang korupsi ini, saya melihat di sistem pengadaan kita itu masih lemah, gitu ya. Jadi perkuat sistem pengadaan itu dengan teknologi yang lebih bagus, tata kelola yang lebih bagus, kemudian bila perlu ada kontrol langsung dari Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga hukum secara periodik masuk ke tim-tim pengadaan itu, ya kan? Supaya ada monitoring lebih awal sebelum terjadi kejadian gitu. Kalau menurut saya 3 ini pesan saya, kemudian pesan saya yang terakhir adalah kepada lembaga-lembaga hukum supaya untuk mereka yang mengambil dana rakyat untuk kepentingan pribadi ini sanksinya harus sangat berat gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira 4 poin itu ya pesan saya ya. Baik, terima kasih Prof Syahrir Ika untuk waktunya sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi. Selamat pagi Rekor 3. Peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.